Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi dan juga bersama dengan Romo Subroto. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Luar biasa. Amin, terima kasih Romo ya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Saudara-saudari yang sangat saya cintai, saudara-saudari pecinta Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali. Teman-teman dan sahabat, bacaan hari ini yang pertama terambil dari kitab Raja-Raja tentang Nabi Elia yang diutus oleh Allah tidak kepada orang-orang Israel, melainkan ke janda di Sarfat, daerah Sidon. Jadi bukan orang Israel. Dan bacaan yang kedua dari Injil itu adalah bagian kedua awal dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah yang masyhur sekali. Khotbah yang mengawali kiprah Yesus sebagai sang guru yang memanggil kita untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dunia. Ya, baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, itu tadi adalah sekilas ya dari Romo ya tentang apa yang nanti akan kita renungkan bersama. Dan sebelumnya seperti biasa, mari kita tenangkan batin kita buka hati kita mau berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Subroto. Bapa penuh kasih, tiada lain kami ucapkan banyak terima kasih. Kau selalu mengumpulkan kami putra-putrimu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, firman yang meneguhkan, firman yang menantang, dan juga firman yang memberikan pegangan iman kami untuk hidup, menghayati hidup sebagai murid-murid Kristus. Berkatilah renungan pagi ini, renungan hari ini, Tuh, agar benar-benar meresap, merasuk, merubah, mentransformasi kehidupan kami. Ini kami haturkan padamu Bapa, dalam nama Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Subroto untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa saya akan membacakan bagi Anda semua bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik pada hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai dengan 16. Dan nanti bacaan Injil akan dibacakan oleh Romo Subroto dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang pertama. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja bab 17 ayat 7 sampai dengan 16. Pada waktu itu, sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Maka Elia pun bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan pertama, marilah kita dengan sukacita menaikkan Mazmur tanggapan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah warta gembira Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, awal khotbah Yesus di bukit, Yesus bersabda demikian. Kamu adalah terang dunia, garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan meletakkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Subroto untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, tampaknya kita sudah tidak sabar lagi, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan renungannya yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan Romo. Tentu saja bagian ini adalah bagian yang katakanlah menanggapi bacaan yang pertama mengenai Nabi Elia tadi. Sebenarnya peristiwa mengenai Elia dengan janda di Sarfat, daerah Sidon, itu ternyata juga ada di dalam Injil Lukas. Dan itu waktu Yesus pulang kembali ke Nazaret, dan dia pergi ke sinagoga, dan Yesus diberi buku untuk membacakannya. Nah, apa yang terjadi? Dia membacakannya. Tepat yang diambil adalah kutipan dari Nabi Yesaya. Dan dia katakan, pada saat itulah apa ayat yang dibacanya terpenuhi dalam diri Yesus. Dirinya diurapi oleh Roh Kudus dan semua orang mendengarkan. Tapi kita ingin tahu bagaimana mungkin Yesus langsung bisa. Mau nggak mau tentu dia sebagai warga orang Israel, sebagaimana dalam tahap-tahap pembinaan dan pendidikan, mulai sejak kecil orang-orang Israel itu sudah diajar untuk mengenal kitab suci. Baik itu adalah kitab Taurat Nabi Musa maupun juga kitab-kitab para nabi. Dan yang kita temukan pada hari ini adalah kitab-kitab para nabi, khususnya kitab raja-raja. Nah, pada waktu ia itu ditolak, langsung orang-orang pada waktu itu mengatakan, meskipun mereka itu percaya, wah Yesus luar biasa, mengadakan mukjizat di sana dan di sini, tetapi tidak di Nazaret. Maka dia diundang membuat mukjizat di kota dan kampungmu sendiri. Tapi lalu ada yang nyeletuk, dia ini kan anaknya Yusuf, si tukang kayu. Hah, tukang kayu? Kita kan kenal bapak dan ibunya. Nggak mungkin dia mendapatkan urapan khusus dari Allah, menjadi pemenuhan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi. Lalu Yesus diseret, didorong pergi keluar, ditolak dari kampungnya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkomentar. Yesus menanggapi apa yang mereka lakukan terhadap pribadi Yesus. Dia katakan, di zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ada bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia tidak diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan diutus kepada seorang janda di Sarfat di daerah Sidon. Berarti Yesus tuh ingat sekali akan ayat itu. Langsung dia spontan menerapkannya bahwa dia diperlakukan demikian. Maka dia tidak membuat mukjizat apapun di Nazaret. Iya. Karena orang-orang di sekitar situ, di kampung halamannya tidak percaya sama dia ya, Romo ya, sama Yesus ya. Dan ternyata ini waktu zaman perjanjian lama sudah ada juga peristiwa yang menyerupai Yesus ya, Romo. Betul. Baik, Romo. Maka teman-teman dan sahabat Oase Rohani Katolik, serta para persawan semuanya, sekali lagi, Yesus tetap masih ingat apa yang ia baca pelajari dari kitab raja-raja. Dan ternyata seperti tadi saya katakan, diterapkan pada dirinya sendiri. Dia diusir, maka dia pun tidak mau membuat mukjizat di kampungnya sendiri di Nazaret. Elia
tidak membuat mukjizat juga untuk rakyat Israel. Tapi Elia justru melakukan mukjizat dengan tepung dan minyak yang tak habis-habisnya pada diri janda di Sarfat, justru di daerah Sidon. Kalau itu dikatakan Sarfat daerah Sidon, itu bukan orang Israel. Ya. Tapi mungkin orang Yunani katakanlah atau orang asing. Ya. Sahabat-sahabat oase rohani Katolik dan para pirsawan. Di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita betapa besar kuat kuasa Allah itu. Pertama, kita tahu raja pada waktu itu di Israel adalah Raja Ahab. Dan dia melakukan dosa yang boleh dikatakan tak terampuni karena dia meninggalkan Allah Yahweh. Lalu menyembah dewa lain. Dan akibat dosa itu, rakyatlah yang menderita. Dan tadi diutarakan apa? Allah menghukum mereka. Allah menghukum dengan kekeringan selama 3 tahun. 6 bulan. Kan sangat membuat orang sangat menderita. Yang kedua, juga di sini ditunjukkan iman dan kepatuhan Nabi Elia kepada Yahweh Tuhannya, yaitu melakukan kehendak Allah Yahweh. Nabi Elia tadi dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan mukjizat justru di luar daerah Israel, melainkan di daerah Sidon. Dan yang tadi kita dengar, yang kita dengar dan juga kita tangkap bahwa ia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Daerah Israel kering kerontang, tanpa ada air, tanpa ada hujan, tanpa ada air. 3 tahun, 6 bulan. Dan Nabi Elia juga diberi kuasa oleh Allah. Nanti setelah 3 tahun, 6 bulan, dia dikuasa untuk menurunkan hujan kepada tanah Israel yang kering kerontang itu. Akibat karena ini adalah karena iman Nabi kepada Allah Yahweh tersebut. Sehingga nanti hujan turun bagi rakyatnya setelah 3 tahun 6 bulan. Itulah kuat kuasa Allah yang karena iman tunduk patuh Nabi Elia kepada Allah. Yang ketiga yang dapat mungkin saya katakan kita tarik pelajaran bagi kita, yaitu kita temukan seorang janda yang bukan orang Israel, melainkan orang asing. Janda Sarfat luar biasa. Menyadari hidupnya tinggal segenggam gandum. Dan mungkin hanya beberapa tetes minyak untuk nanti menggoreng tepung, dimakan untuk dirinya dan anaknya. Dan setelah itu nggak punya apa-apa. Lalu mereka berdua siap untuk mati. Saya mengatakan bahwa si janda di Arfat dan anaknya tadi terus terang kepada Nabi bahwa tinggal segenggam tepung dan beberapa tetes minyak dalam buli-bulinya. Itu makan yang terakhir kalinya. Dan setelah itu nggak ada lagi yang dimakan. Berarti maut dan mati. Tapi iman si janda yang bukan orang Israel tadi luar biasa. Dia taruhkan kepentingan diri sendiri. Lalu ambil alih imannya kepada sang Nabi Elia tadi. Percaya penuh. Dan dia lakukan apa yang diminta oleh sang Nabi. Yaitu tepung yang terakhir tadi. Yang segenggam tepung. Dan beberapa tetes minyak. Ya, yang dari buli-buli. Tidak pertama-tama dibuat roti. Kecil-kecil untuk dirinya dan anaknya. Melainkan untuk sang Nabi yang memang kelaparan.
Kan sudah, karena kering kerontang, nggak ada. Kelaparan. Dan itulah apa yang dilakukan oleh janda Arfad atas perintah Allah kepada Nabi untuk mengungkapkan hal itu kepada si janda. Dan di balik itu terjadilah blessing in disguise. Berkat yang terselubung karena iman yang luar biasa dari janda kepada Nabi Elia. Ya. Baik, Romo Subroto, terima kasih Romo untuk cerita dan sekaligus renungan yang sudah Romo sampaikan. Saya kalau baca cerita ini Romo, selalu hati saya ini jadi merasa seperti Tuhan itu maha kuasa dan maha pengasih dan maha penyayang gitu Romo. Karena janda ini kan sudah sangat miskin, tetapi dia begitu menaruh pengharapan kepada Tuhan Allah melalui firman nabinya. Berbeda sekali Romo dengan kehidupan kita zaman now ini Romo ya. Di mana manusia itu lebih mengedepankan egonya, kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya. Seperti itu Romo. Sehingga iman itu kadang-kadang karena begitu banyak persoalan yang menekan itu, iman jadinya ikut jadi mengurus Romo. Mengering ya? Mengering bahkan ya, udah bukan kurus lagi, mengering. Ya, bagaimana menurut tanggapan Romo Subroto supaya umat kita ini Romo ya, tidak hanya mendengar renungan kita pada hari ini, tapi sampai pada firman Allah ini benar-benar menyentuh kalbu mereka menghadapi situasi hidup zaman sekarang Romo. Justru kita sebagai umat beriman harus tampil beda. Ya. Kalau kita ngikutin katakanlah kebiasaan duniawi, ya itu betul. Lalu ngapain ada nabi ngomong begini begitu? Aku kuman mati, lebih baik saya makan. Peduli amat nabi. Apapun kamu utusan Allah, apapun kamu dari gereja ngomong apa. Iya. Tapi kalau orang benar-benar seperti kita umat beriman kepada Allah, tentu bahasanya lain. Itulah yang saya maksud dengan tampil beda. Kita membuka diri bahwa ada dimensi rohani di dalam kehidupan ini, bukan sekedar dimensi duniawi, ragawi, kebutuhan jasmani. Karena kami mempunyai jiwa, kita mempunyai roh, dan mukjizat bagi kita orang beriman itu nyata. Bukan hanya zaman dulu perjanjian lama, bukan hanya zaman perjanjian baru zaman Yesus, tapi juga bisa terjadi di saat ini dan tempat ini di zaman now. Bagi kita orang-orang yang beriman. Dan itulah merupakan tantangan. Dan belum pernah orang yang beriman itu dikecewakan oleh Allah. Amin. Itulah yang menjadi basis mengapa kita harus tampil beda dalam kehidupan ini. Bukan dalam hanya tahap atau dimensi ragawi, tapi dimensi kerohanian. Rohani kita, yaitu jiwa dan rohnya. Inilah apa yang menjadi tanggapan iman kita. Ya, baik Romo. Romo, sebelum kita masuk kepada bacaan Injil, masih ada beberapa waktu ke muka ya Romo ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Silakan Romo. Oke. Gini, teman dan sahabat, pendengar, pemirsa yang sangat-sangat saya cintai dan kasihi. Pertama, dosa-dosa raja itu sebenarnya juga dosa-dosa kita. Maka kita perlu sadar, dosa kita pun dapat memberi dampak buruk negatif pada keluarga kita sendiri. Karena perbuatan kita. Dan juga menimpa teman dan sahabat kita. Maka perlu kita berhati-hati. Dosa bukan hanya diri kita yang sengsara, juga orang lain terkena imbas dari dosa kesalahan kita itu. Itu yang pertama. Maka be careful, hati-hati. Yang kedua, kalau kita mau mengikuti jejak Nabi Elia dan juga si janda Arfad, yaitu jejak imannya yang luar biasa, maka
Kalau si janda aja berani mengorbankan kepentingan sendiri, Iya. meskipun dengan resiko besar, karena iman itu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Betul. Meskipun dia tahu kalau aku nggak makan aku mati, tetapi ternyata tidak, maka dia berani mempersembahkan kematian diri dan anaknya itu dengan dasar iman. Sebaliknya, kalau imanlah yang berbicara, iman kepada Tuhan Allah, justrulah iman itu yang menyelamatkan dan memberi berkat kehidupan. Itulah Amin. yang saya katakan Yes. ada blessing in disguise. Baik. Ada berkat terselubung. Iya. Amin. Amin. Baik, Romo Subroto, terima kasih banyak Romo. Kita akan melanjutkan kembali pada sesi kedua, yaitu sesi dialog iman setelah yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dengan kami dalam acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Subroto dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, kita akan melanjutkan kembali pada sesi dialog iman dan pada sesi ini Romo hendak menyampaikan tentang permenungan dari Injil ya? Ya. Ya, silakan Romo. Gini, Ya. tadi kita baca Injil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Umumnya orang lebih senang mendengarkan sabda bahagia, 8 sabda bahagia, yaitu ayat bab 5 ayat 1 sampai 9. Nah, sekarang menurut saya ayat 13 sampai dengan 16 itu merupakan awal kedua untuk masuk ke dalam khotbah Yesus di bukit. Bab 5, 6, dan 7. Ya. Itu sebenarnya merupakan konstitusi kehidupan umat Kristiani kepada semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai sang guru. Ya. Disitulah diletakkan dasar-dasar, baik itu iman maupun dasar-dasar perilaku kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Teman-teman dan sahabat sesama murid Yesus. Yang pertama tadi dikatakan mengenai garam dunia. Mau tidak mau kita ingat akan ikan asin, ya enggak? Kalau asin ingetnya ikan asin ya, Ya, Romo? istilah kami sebagai orang Jawa itu namanya Iya. gereh. Gereh. Nah, waktu itu kecil kalau makan nggak punya apa-apa, nasi anget putih Ya. dan dengan gereh, wah, udah cukup. Wah, Ya, itu waduh. leker, enak sekali dan sedap. Nah, itulah. Nah, yang penting di sini adalah maksudnya. Sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, garam itu untuk pengawet. Ya. Daya mengawetkan daging, merupakan ikan. Iya. Hingga demikian dapat dipakai untuk hari-hari, minggu, bulan-bulan, mungkin tahun berikutnya. Hingga ikan itu tidak busuk. Ya. Tapi ternyata praktek pengasinan itu bukan zaman sekarang aja. Sudah zaman Yesus dan sebelumnya pun dipakai untuk pengawetan ikan tersebut. Dan sekarang juga di tempat kita tetap masih ada. Dan katakanlah juga bahwa garam, ya garam dapur ya, saya Iya, katakan, iya. itu bagi mereka yang diet garam, ya karena mungkin tekanan darah tinggi, itu nggak ada gunanya. Garam itu malah harus dijauhi. Ya. Tetapi pada umumnya garam sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan. Bagi mereka yang diet memang itu merugikan. Tetapi garamlah yang membuat makanan, yang membuat sayuran sedap. Sayur atau buah-buah yang pahit, sayur buah-buah yang kecut,
kalau digarami, hilang kadar kekecutan, kadar kepahitan, menjadi netral Enak, atau ya? malahan manis. Iya, Nah, itulah salah satu sifat dari manfaat garam. Hilang rasa pahit, hilang rasa asam, lalu menjadi manis dan enak. Teman-teman dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, lebih-lebih kita-kita yang menjadi murid-murid Kristus. Pertama, garam itu diperuntukkan seperti tadi, membuat rasa enak Iya. dan rasa sedap, baik dalam makanan maupun sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau sudah dicampur, garam tadi kehilangan jati dirinya. Nggak merongkol lagi istilahnya, ya. Meringkel atau merongkol, sudah tidak ada. Di mana garam? Iya. Ada orang nggak melihat, hanya terasakan akibat dampaknya bahwa apa yang diasinkan dengan garam tadi menjadi sedap, enak, dan manis. Ia kehilangan jati dirinya sebagai garam. Lalu kita nggak perlu bagi kita sendiri diminta untuk menjadi garam dunia. Kita tidak perlu memperhitungkan jati diri kita lagi. Kita hilang jati diri, menyatu dengan dunia seputar kita yang terasa. Kalau kita hadir, kita diminta agar kehadiran kita membuat katakanlah nyaman dan enak bagi orang-orang yang hidup di seputar kita. Lebih-lebih keluarga kita. Iya. Jangan sampai kita itu menjadi katakanlah sebaliknya. Skandal. Yang kehadiran kita merugikan. Tapi kehadiran kita menjadi berkat bagi mereka yang hidup di seputar kita. Maka kitalah yang diminta untuk membuat kehidupan bersama damai, Iya. rukun, saling menyapa. Betul. Ya, sama-sama keluarga Allah, sama-sama keluarga bangsa, Iya. warga Indonesia yang tercinta ini. Maka kalau kita orang Kristiani dipanggil sebagai garam dunia, artinya kita terpanggil perlu memberikan kehadiran kita, hidup kita, memberi dampak yang positif. Dampak yang memiliki pengaruh yang baik bagi masyarakat sekeliling kita. Artinya orang Kristiani itu diutus untuk menjadi saksi persatuan bangsa di tengah keanekaragaman bangsa kita. Entah kita kan terdiri dari berbagai macam suku, Iya. berbagai macam bahasa, budaya dan keyakinan. Kita tidak, biar kita kehilangan kekristenan kita, jati dirinya, tapi sudah merubah diri kita hingga kita menjadi garam. Maka apapun orientasi teman-teman kita, orientasi politiknya, tetap mereka itu saudara kita, teman dan sahabat kita. Meskipun mungkin di negeri kita yang ada saat-saat ini ada badai Iya, Romo. teroris yang mengguncangkan keamanan, kedamaian, kebersamaan kita. Kita tidak perlu takut sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang Pancasilais. Kita satu dengan semua penegak hukum, penegak keamanan. Teman-teman dan sahabat, sebagai sesama murid Kristus, Kristus Sang Guru. Kalau tadi saya utarakan adalah yang pertama, Iya. pemanaan Garam. dari garam. Dan ini memang ada dalam Injil Matius tadi. Iya. Tapi ternyata juga ada di dalam Injil Markus, Injil Lukas. Antara lain dikatakan, garam itu memang baik. Tapi bila garam menjadi tawar, Iya. menjadi hambar, dengan apakah lagi diasinkan? Iya. Jadi bagaimana kita orang Kristiani ini agar tetap asin, punya kadar garam untuk mengasini, membuat enak. Maka juga dalam Lukas tadi saya baca, nggak ada lagi kegunaannya
Dan juga untuk orang di Israel, ternyata garam itu juga untuk membuat subur tanah. Maka sebelum menanam tanam tanaman, tanah pasir yang kering itu ditaburin garam. Lalu ada hujan. Nah, itulah lalu garam itu masuk dalam tanah yang kena hujan tadi, menjadi bisa membuat subur tanaman-tanaman. Tapi kalau sudah kehilangan keasianannya, dikatakan selalu untuk apa? Untuk pupuk sudah tidak baik, hanya dibuang dan diinjak-injak orang. Maka kita sebagai orang Kristiani tetap diminta memiliki kadar garam. Kegaraman itu ada di dalam diri kita. Nah, garam dunia kita semua dipanggil agar kita memang larut di dalamnya. Tidak takut kehilangan jati diri kita. Tapi jati diri kita yang sudah terwujud di dalam sepak terjang, tutur kata, pengaruh, pikiran, sikap hidup kita, pola hidup kita bisa mempengaruhi ke arah yang positif. Maka kehadiran kita, meski kita tak menuntut pengakuan orang, bahwa itulah yang berbuat saya. Enggak, tapi kita sudah hanya melakukannya demikian saja di masyarakat seputar kita. Meski kita memang kita akui, kita berkontribusi. Tapi untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati. Maka sekali lagi, dampak yang positiflah dari kehadiran kita sebagai orang-orang Kristiani ini. Maka seperti tadi, seandainya ada badai-badai apapun, orang Kristiani harus ada di depan untuk ikut serta menjaga keutuhan negeri kita NKRI. Betul. Yang katakanlah berasaskan Pancasila. Baik Romo Subroto, terima kasih Romo. Romo sudah menjelaskan kepada kami semua tentang makna garam. Garam dunia itu seperti apa. Betul. Nah, kita akan lanjut lagi nih Romo. Nampaknya ada seru. Bagian yang kedua ya. Ya selain garam, tapi juga terang. Dunia. Kita diminta menjadi terang. Terang dunia. Seperti apa itu Romo? Baik. Para sahabat dan murid-murid Kristus Sang Guru. Bagian kedua ini hal tentang terang dunia. Ya, namanya terang itu konkretnya kan ya lampu lah. Iya, betul. Dian, suluh, obor. Maka saya membuat renungan. Oboring urip. Sabda Allah itu oboring urip. Ini yang saya tulis. Menerangi hidup artinya menerangi ya, hidup Romo. orang-orang. Karena saya orang Jawa, membuat renungan di dalam bahasa Jawa juga. Teman-teman dan sahabat yang saya cintai. Terang tentu bersinar untuk orang yang ada di seputarnya. Tidak menjadi tempat yang gelap. Dan dia bisa berjalan karena ada terang. Ditunjukkan kemana ia mau pergi. Dan tidak ada katakanlah sesuatu yang menghambat. Nah, tapi sebagai orang Kristiani, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi sinar. Untuk memilih terang. Dan terang itu adalah katakanlah kalau dia terang itu juga sama. Kehilangan jati diri kita. Enggak dapat ditangkap terang di sini, terang itu di situ enggak ada, enggak bisa ditangkap. Tapi sudah menyatu di dalam sinar dan terang itu sendiri hilang. Nah, tetapi disitulah letaknya. Lalu dalam bentuk apa? Terang itu juga dalam bentuk pikiran-pikiran kita yang kita ungkapkan, memberi terang, menjadi suluh. Kehadiran saja sudah. Pernah saya baca renungan hari ini juga hanya hadir, ada orang menjadi teduh, tenang kembali, mempunyai katakanlah pegangan hidup. Karena kehadiran saya saja. Tanpa saya menggurui, tanpa saya mengajarkan sesuatu. Juga sikap hidup kita. Tindakan kita. Semua aja dapat berdampak untuk pencerahan bagi orang lain. Maka tepat kalau dikatakan oleh Yesus, demikian hendaknya terangmu bersinar di depan orang,
supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik tidak memuliakan aku, melainkan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Amin. Nah, itulah yang mungkin juga harus perlu kita cermati, bahwa perbuatan-perbuatan kita tidak untuk kemuliaan kita, kebahagiaan kita, tapi untuk kemuliaan Allah. Ad maiorem Dei gloriam, bukan saya, melainkan Tuhan sendirilah yang kita puji dan kita muliakan. Dikatakan bersinar di depan orang. Tidak dikatakan bagi orang-orang seiman, enggak. Iya. Bukan untuk orang Katolik saja, orang Kristen saja, enggak. Tapi untuk siapa saja, entah itu tetangga kita, kiri kanan kita, entah teman sekantor, teman seprofesi, apapun suku keyakinannya, juga apapun juga orientasi politiknya. Dan itulah tugas baik kita. Baik keyakinan apa, kita diminta untuk menjadi terang bagi mereka. Nah, ini sesuatu tugas yang gak ringan. Suatu tugas yang berat. Bukan hanya, karena itu bukan hanya tugas hanya kadang-kadang untuk hari ini, minggu ini, enggak. Itu tugas untuk sepanjang hidup. Nah, itulah kehadiran kita di dunia ini sebagai murid Kristus untuk menjadi terang. Dan itu selamanya sampai akhir hayat di kandung badan. Ini yang dimaksud. Itulah untuk saya katakan berat. Maka hal itu melekat dalam jati diri kita sebagai murid-murid Kristus. Maka enggak ada lain kita perlu mengusahakan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan diri kita, melainkan kita harus mengandalkan kuat kuasa Allah. Amin. Kita dimampukan untuk itu agar kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Karena juga Yesus mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka kita nggak perlu takut untuk menjadi terang dunia tersebut. Dan penyertaan Yesus itu lewat apa yang dijanjikan, yaitu mengirim rohnya, Roh Kudus kepada kita. Maka kita tidak perlu takut. Teman-teman sekalian, jangan kaget. Yang sebenarnya menjadi terang dunia adalah bukan kita, tapi Yesus. Kan Dia telah bersabda juga dalam Yohanes, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, tak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup di dalam dirinya." Nah, ini saya terjemahkan begini. Mana Romo? Kalau kita punya cermin, apakah cermin itu punya sinar? Tidak. Nah, cermin harus akan bersinar kalau itu cermin katakanlah diarahkan, difokuskan pada sumber sinar sendiri, lampu, lalu baru menyinar. Ya. Demikian pula bulan. Ya. Bulan itu punya sinar nggak sih? Punya. Punya? Yang benar. Kalau aku lihat bulan dari bawah ke langit bersinar, Romo. Betul. Itu bersinar dan sinarnya itu sangat menyejukkan. Ya. Kadang-kadang memberikan suasana romantis. Ya toh? Ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita menggunakan penanggalan bulan, itu tanggal 13, 14, 15, 16, wah terang benderang. Tapi setelah itu atau sebelum itu, kan hanya sedikit saja yang terang. Di sebagian besar gelap. Ya. Nah, berarti jati diri bulan adalah tidak memiliki terang. Tetapi kalau bulan tadi mengarahkan wajahnya kepada sang matahari, dia memantulkan terang kepada kita di dunia ini. Nah, kita dapat belajar dari bulan tersebut yang penuh rendah hati, yang selalu dalam perputaran bulan selalu mengarahkan wajahnya kepada sang sumber cahaya, yaitu matahari sendiri. Sehingga di sepanjang perjalanannya mengintari bumi, dia tentu untuk bagi kita merupakan kegelapan, tapi bagi bagian dunia yang lain tetap bulan memberikan sinarnya.
terus menerus sepanjang perputaran 29 hari. Nah, lalu bagi kita apa? Nggak ada lain, tadi dikatakan bahwa Yesuslah sang terang dunia itu. Maka kita pun juga harus menjadi terang. Meskipun kita itu nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita menghadapkan diri kita seutuhnya kepada Kristus, sang matahari, sang sejati, maka kita dipakai oleh Tuhan memantulkan sinarnya kepada sekeliling kita. Maka perlu kita tetap menghadapkan diri kita. Karena kalau tidak, berarti kita menempatkan diri kita di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Nggak ada artinya itu. Maka kita tetap harus ditempatkan di atas dan mendapatkan sinar dari sumber sinar, yaitu Yesus sendiri. Dan saya senang bahwa hal ini juga ditangkap oleh Santo Petrus dalam suratnya yang pertama. Surat Santo Petrus kan ada 3. Dan ini yang pertama. Bab 2 ayat 12 dia katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya mereka yang memfitnah kamu sebagai orang, katakanlah durjana, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka akan memuliakan Allah pada hari Allah, mengadakan pelawatan pada mereka. Jadi nampaknya menjadi sinar itu harus diterjemahkan dalam pola kehidupan kita. Tutur kata, sepak terjang, perbuatan kita. Itulah yang biar mereka lihat. Dan biar itu tadi mencerahkan, memberikan sinar. Dan tentu dia akan berterima kasih pada kita, tapi ucapan syukur tadi kita teruskan. Karena yang beri sumber adalah Yesus sendiri. Maka, kalau bagaimana kita bisa memfokus kepada Yesus? Iya, bagaimana itu Romo? Gini. Kalau kita nggak pernah membaca kitab suci, nggak pernah merenung, nggak pernah bermeditasi, nggak pernah beribadat, ya tetap kita akan menjadi sumber kegelapan. Tapi kalau kita mau membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya, apalagi sekarang sudah banyak sekali buku-buku renungan, baik itu masih tertulis seperti yang tadi saya katakan, tapi juga sudah banyak yang digital. Iya, betul ya, sekali. dan baik seperti apa yang kita lakukan sekarang didengarkan. Nah, itulah merupakan sumber sinar cahaya yang terpercik kepada diri kita. Maka kalau kita membaca kitab suci, merenungkannya, bersemadi dan berdoa, jangan berutarakan, tapi biar Tuhan bersabda, kita mendengarkan. Dan ditambah lagi kalau kita rajin untuk merayakan Ekaristi, merayakan sakramen-sakramen, kita akan diperkuat lagi agar mampu untuk menjadi sinar yang bercahaya. Teman-teman sekalian, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sinar. Sebenarnya kita nggak perlu ambil pusing apakah orang lain berterima kasih kepada kita karena kita bantu, atau kita beri teladan yang baik, kita beri pengaruh. Tapi katakanlah, biarkanlah Tuhan yang menilai, Tuhan yang melihat kita. Sinar dan terang itu menembus apa saja. Sinar dan terang perbuatan baik kita, kata-kata baik kita tidak mengenal batas-batas dan ruang. Dan inilah keajaiban terang tersebut. Biar perbuatan baik kita dirasakan oleh semua orang.
apapun keyakinannya, apapun budaya, suku, dan juga katakanlah kepandaian latar belakang pendidikan mereka. Sekali lagi, terang, sinar, menembus keragaman dan keanekaragaman. Terang bersinar, berdampak secara universal dalam wujud tindak kejujuran. Yes, betul, Romo. Di dalam tindak keadilan yang kita lakukan. Juga ada di dalam kesiapsediaan kita untuk membantu, menolong sama kami. Khususnya mereka-mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Kita tidak pandang bulu apakah dia itu sekeyakinan dengan kita, sesuku dengan kita. Itu kita justru martabat sebagai orang Indonesia, kita nggak peduli. Semua adalah anak-anak Allah di bumi ini yang mencari jalan. Lebih-lebih mereka-mereka yang tersisihkan, yang terpinggirkan. Semakin banyak kita menolong, semakin banyak membantu. Dalam hal ini, Allah dalam kedermawanan tidak mau dikalahkan oleh kita. Maka disitulah semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Amin, Romo. Nah, maka saudara sekalian, teman-teman, sahabat Oase Rohani Katolik, persawan yang sangat saya hormati. Kiranya saya hanya dapat menyampaikan apa makna baik garam maupun terang dunia ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita tetap akan dapat menjadi garam dunia dan terang dunia. Amin, Romo. Terima kasih, Romo Subroto. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita dapat semakin memahami apa itu arti garam dan terang dunia. Dan jangan ragu-ragu, mulai saat ini kita mau terus-menerus mengarahkan pandangan kita kepada sang terang sejati, yaitu Kristus Tuhan kita, Romo ya. Betul, 100. Iya, supaya hidup kita selalu positif buat setiap orang ya, Romo ya. Ya. Amin. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu, Romo ya. Ya. Dan kini saatnya kita harus undur diri dari tengah ruang dengar dari sahabat semuanya. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa Romo yang akan dipimpin oleh Romo dan juga mohon berkat Tuhan melalui Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Puji dan syukur kami haturkan padamu Bapa. Bahwa secara khusus pada saat-saat ini, saat waktu orang mengatakan time is money, bagi kita time is blessing, berkat daripadamu. Maka kami telah kau berkati dengan sabda-sabdamu. Semoga kami kau rombak, kau transformasi menjadi manusia-manusia baru yang penuh urapan Roh Kudus. Hingga kami pun mampu untuk dapat menjadi terang dunia. Untuk menjadi garam dunia yang memberi warna, yang memberi rasa nyaman, enak. Dan sekaligus juga hingga orang-orang tidak hidup di dalam kegelapan, tapi tahu ke arah mana harus berjalan. Dan inilah cara kehidupan kita. Baik apa yang kami lakukan dapat benar-benar bersinar. Tapi Tuhan sekali lagi, gak mungkin itu dari kemampuan kami sendiri. Hanya berkat-Mu lah yang sangat kami butuhkan. Dan dari kami sendiri kesediaan untuk menjadi alat-Mu yang Kau pakai Tuhan. Selagi saya masih ada waktu, akan saya serahkan segala-galanya, akan diriku, akan Tuhan berkati. Dan demikian juga diri kami menjadi garam dan terang juga merupakan berkat bagi sesama kami. Ini kami haturkan kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus. Karena kami menyatu di dalam urapan Roh Kudus, Engkau meraja selama-lamanya, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua saat ini, dimanapun kita berada, diberkati selalu oleh Dia yang penuh kasih, Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Amin. Kita Bhinneka. Kita Indonesia.
kita Indonesia bersatu membangun bersama. Kita Bhinneka, kita Indonesia, mari amalkan Pancasila. Tuhan menciptakan kita unik dan berbeda-beda, ragam suku, ras, agama dan budaya, untuk bersatu menghargai sesama. Perbedaan persoalan, tapi rahmat untuk persatuan. Di bawah Pancasila kita berada. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka kita Indonesia, bersatu membangun bersama. Kita Bhinneka kita Indonesia, mari amalkan Pancasila. Mari amalkan Pancasila. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Demikianlah Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.